Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Nah, materi tentang kepramukaan ini kita kasih tema atau pokok bahasan, yaitu tentang komunikasi. Nah, berbicara tentang komunikasi dalam gerakan pramuka itu sangat berbeda dengan komunikasi-komunikasi yang lain. Nah, di gerakan pramuka itu yang namanya komunikasi itu kita bisa pertama kali kalau di pramuka itu identik dengan adanya sebuah sandi. Kalau kita ngomong sandi di pramuka itu hal yang biasa. Misalnya waktu kita masih penggalang dulu itu kita sering diajak penjelajahan. Nah, waktu penjelajahan itu di situ ada sandi yang digunakan. Sandi itu adalah kode-kode atau tanda-tanda atau sebuah simbol-simbol tertentu yang dipergunakan untuk memandu anggota pramuka, untuk menginformasikan, untuk menyampaikan maksud dari para pendahulunya, artinya dari para pionirnya. Itu yang disampaikan dalam gerakan pramuka seperti itu. Nah, kemudian sandi tadi itu biasanya di pramuka itu ada misalnya kita menggunakan sandi yang berupa mengarahkan orang, itu bisa dengan tanda-tanda alam misalnya kita melalui tempat yang banyak pohonnya, ada ranting yang kita arahkan menuju jalan yang sebenarnya. Ya, jadi arah tadi itu merupakan bagian dari arah yang kita akan tuju. Jadi misalnya belok kanan, itu ada kita ranting yang kita patah menuju ke kanan. Atau kalau ada rumput ilalang, kita ikat ujungnya itu mengarah ke kanan. Nah, itu adalah bagian dari sandi. Atau kalau pas di jalan gitu, ada batu yang kita tata. Batu itu membentuk arah menuju ke kanan. Nah, itu contoh. Kemudian di situ misalnya ada 3 dalam kotaan seperti gambar amplop gitu, ada panah. Nah, itu berarti bisa diterjemahkan 3 langkah ke depan, arah kanan, dicari sesuatu di situ. Nah, itu ada benda-benda yang nantinya menjadi bagian yang harus kita mengerti di situ. Ada komunikasi yang ada di situ. Nah, itu bagian dari komunikasi yang ada di gerakan pramuka yang berhubungan dengan sandi. Nah, karena sandi itu seperti itu, artinya apa? Sandi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan tidak orang pada umumnya. Jadi tidak semua orang memahami sandi ini. Hanya beberapa orang saja yang memahami sandi ini sebagai pertanda atau sebagai tanda-tanda yang diperuntukkan untuk anggota gerakan pramuka. Jadi kalau bukan anggota pramuka, kayaknya dia sulit mau berbincang tentang sandi ini maksudnya apa. Dia nggak tahu maksudnya itu. Misalnya lagi ada sandi-sandi yang ditulis, misalnya ini sandi yang ditulis di kertas putih yang itu digores dengan lilin. Nah, artinya kalau digores dengan lilin, maka sandi ini bisa dikatakan dengan sandi panas atau sandi dingin gitu. Jadi misalnya sandi panas atau dingin ini artinya apa? Itu ditaruh di air, kertas tadi itu kan menyerap air. Nah, bagian yang kena lilin tadi itu kan nggak akan terkena air. Nah, itu didingin bisa akan muncul tulisan seperti yang kita maksud tadi.
atau sebaliknya panas. Nah, ketika ada sandi panas atau dingin gitu, maka kertas tadi bisa kita hangatkan di atas bara api gitu, tapi jangan sampai terbakar. Nah, itu akan membentuk, karena lilinnya akan mencair di situ. Nah, lilin yang mencair di kertas itu akan membentuk warna yang berbeda. Nah, itu sandinya di situ. Apa yang ada di situ? Nah, itu kalau kita menggunakan sandi panas atau sandi dingin, bisa kita gunakan lilin. Oke, ini tentang sandi tadi. Kemudian yang kedua, di pramuka itu sering orang bilang ada semboyan. Nah, semboyan dalam gerakan pramuka itu juga sesuatu yang bermakna sekali, tetapi di situ maknanya itu tidak disampaikan dengan jelas di situ. Di situ perlu ada penjelasan. Nah, itu semboyan. Misalnya di pramuka itu yang menjadi semboyan itu adalah tentang kode kehormatan misalnya. Nah, di kode kehormatan pramuka ini ada semboyan. Ada Satya dan Dharma pramuka. Nah, Satya dan dimaksud di sini adalah Trisatya. Nah, Trisatya ini bagian dari semboyannya pramuka yang disampaikan. Kalau orang mau pelantikan di pramuka itu selalu mengucap Trisatya. Nah, itu. Makanya apa di situ? Ada semboyan. Demi kehormatan seorang pramuka itu, maka dia harus berjanji. Tri janjinya 3. Nah, itu adalah bagaimana janjinya seorang pramuka untuk dia bisa melakukan 3 hal tadi. Nah, yang pertama itu Trisatya. Kemudian yang dimaksud Dharma tadi, Satya dan Dharma tadi, Dharma di sini adalah yaitu dasa dharma. Nah, dasa dharma ini bagian dari upaya secara moral untuk membentuk karakter anggota gerakan pramuka itu. Nah, namanya dharma ini di pramuka ada 10. Disebut dengan dasa. Dasa itu 10. Dasa dharma. 10 tuntunan perilaku dalam anggota gerakan pramuka itu. Kalimatnya nggak perlu saya jelaskan, pasti semua sudah memahami. Karena mulai dari penggalang, dasa dharma pramuka itu ya seperti itu, tidak berubah. Nah, itu adalah semboyan dari gerakan pramuka. Nah, makanya ada semboyan yang selalu kita sering ungkapkan, itu ada mutu yang sering kita ungkapkan, yaitu Dharmaku kubaktikan. Jadi Satyaku kubaktikan, Dharmaku, gitu ya. Satya dan Dharma pramuka di situ. Itu yang kedua tentang semboyan tadi. Jadi semboyan ini adalah hal yang sangat terkait banget dengan anggota gerakan pramuka. Di situ ada sesuatu yang menjadikan tujuan, di situ menjadikan sesuatu yang menjadi roh tadi itu menjadi terlaksana sebagai pesan moral anggota gerakan pramuka. Itu. Nah, kemudian setelah tadi ada sandi, ada semboyan, kemudian yang ketiga itu ada simbol. Ada simbol atau biasanya kita memberikan kode. Nah, di pramuka biasanya simbol atau kode ini kita sebut dengan sinyal. Nah, ada sinyal. Sinyal ini sebuah pertanda. Nah, karena pramuka ini adalah kehidupan yang di alam. Nah, kita tentunya harus bisa menggunakan simbol-simbol ini. Misal, kita bisa menggunakan simbol ini berupa suara misalnya. Misalnya ada kentongan. Kentongan itu kayak dipukul berkali-kali itu, tuk 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 gitu terus begitu. Nah, itu ada simbolnya di situ. Pertanda di situ ada kejadian yang berbahaya.
misalnya. Nah, akhirnya itu dipakai juga di masyarakat yang namanya titir itu. Titir itu suara kentongan yang dipukul berkali-kali. Itu simbol. Atau kalau kalian sekarang ada simbol yang menyatakan jam misalnya malam-malam gitu. Ada orang bunyikan lonceng. Kalau kita hitung loncengnya itu sebanyak 12, maka bisa dikatakan itu jam 12 malam. Itu contoh. Sering kan mendengar seperti itu? Nah, itu bagian dari simbol. Atau kalau di saat kita tersesat misalnya, kita butuh pertolongan gitu ya, ada simbol-simbol yang disepakati secara umum. Misalnya kalau kita di hutan gitu ya, dicari tempat yang agak terbuka, kemudian kita membuat asap di situ. Nah, asapnya itu yang kita buat simbol. Misalnya panjang, pendek, panjang. Jadi asap itu besar, asap itu kecil gitu ya, besar lagi. Nah, seperti itu berarti di situ ada pertolongan, ada yang minta tolong dengan asap tadi. Ya caranya ada segerumbulan asap itu yang kita buat dari api unggun yang sudah kita matikan itu, api unggunnya yang udah tinggal baranya keluar asap. Nah, itu kita kasih, bisa pakai karung, bisa pakai sarung gitu ya. Pokoknya kain yang agak lebar kita bentang gitu. Nah, 2 orang. Nah, kemudian kita tarik ini. Nah, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sebagai tanda. Atau kalau kita misalnya di pantai gitu, dengan cahaya matahari kita bisa pakai bantuan yang sering kita sebut dengan SOS itu, simbol SOS itu ya. Nah, itu kita minta bantuan, misalnya dengan bantuan apapun yang mengkilap warnanya memantulkan cahaya, itu kita buka tutup itu. Nah, itu berarti di daerah itu ada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, itu yang disebut dengan isyarat tadi itu. Isyarat dia membutuhkan bantuan. Tapi isyarat itu juga bisa kita lakukan, misalnya gini. Ketika saya bilang begini, maka maksudnya berhenti berbicara, tenang, diam, silent. Nah, itu adalah isyarat. Ketika saya naruhkan tangan di depan bibir gini. Nah, itu contoh isyarat yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka. Kemudian yang ketiga ini yang keempat ini adalah bagaimana kita berbahasa. Karena dengan komunikasi ini tentunya adalah bahasa, dengan tuturnya kita. Maksudnya dengan tutur ini karena bahasa itu sangat beragam, sangat bermacam-macam. Masing-masing daerah bisa saja memiliki bahasa yang sendiri-sendiri. Misalnya saya berbahasa Jawa, kemudian yang saya ajak bicara itu bukan orang Jawa, maka apa yang saya sampaikan belum tentu bisa diterima oleh orang yang saya ajak bicara tadi, walaupun dia mendengar ucapan saya tadi. Nah, itu yang saya maksud dengan bahasa tadi. Nah, itu misalnya orang-orang yang di Malang saja. Nah, terkenal ini orang di Malang ini terkenal dengan bahasa Kawilan namanya. Bahasa Kawilan itu kalau kita terjemahkan ya bahasa walian. Bahasanya bahasa Indonesia tapi dibaca dari belakang. Misalnya ini saya gitu ya, maka saya bilangnya bukan saya, tapi saya bilangnya dari belakang. Saya menjadi Ayas. Nah, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di Malang. Orang yang di luar Malang bisa menggunakan itu, tapi ada hal-hal tertentu yang itu tidak dibalik secara letterlux gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa itu seperti itu. Jadi kita bertutur, tapi tutur kata itu bisa diterima oleh lawan bicara kita, dan itu memberikan feedback,
memberikan balikan, memberikan sesuatu balian atau umpan balik, di mana kita juga memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi. Karena tanpa itu kita tidak bisa berkomunikasi. Betul ya? Ya, tadi seperti yang saya bilang tadi, mulai dari awal tadi, mulai dari sandi tadi itu ya seperti itu. Harus ada kesepakatan dulu sandi-sandi ini. Misalnya yang spesial di pramuka tadi, sandi itu misalnya ono morse gitu, ada simapur gitu. Nah, misalnya pakai simapur, dia pakai bendera merah kuning gitu, dibolak-balik tangannya naik turun, apa maksudnya gitu ya. Nah, ketika orang lain melihat itu, dia nggak bisa memaknai itu. Tapi kalau anggota gerakan pramuka pada umumnya, maka dia akan mampu bisa menerjemahkan apa yang disampaikan tadi itu. Nah, itulah ya. Jadi dengan 4 macam tadi itu ada penggunaannya. Misalnya tadi sandi tadi, misalnya kita pakai morse atau pakai simapur gitu, maka di situ ada sesuatu. Kalau kita jaraknya dekat, ngapain kita pakai semapur? Kita ngobrol aja dia bisa. Jadi semapur morse itu kita berada di jarak jauh, yang itu audionya kita, suaranya kita ini nggak bisa didengarkan. Ya paling enggak selebar lapangan sepak bola lah. Lapangan sepak bola itu katakanlah 100 meter gitu ya. Kita teriak dari sini, yang ujung sana nggak akan bisa menerima, nggak akan mampu menerima pesan kita. Nah, sehingga kita gunakan alat tadi itu. Nah, alat yang kita gunakan tadi pakai bendera tadi, jadi orang bisa melihat dari kejauhan tadi. Gitu loh ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan semboyan tadi itu merupakan bagian yang kita sembunyikan, tapi itu menambah semangatnya kita. Menjadi kalimat yang sering kita lakukan, yang sering kita kumandangkan, dan itu merupakan cita-cita kita, tujuannya kita. Nah, kemudian tadi simbol-simbol tadi itu kita gunakan bahwa kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan komunikasi, itu jaraknya lebih jauh lagi. Karena jaraknya lebih jauh lagi, di situ kita nggak akan mampu mendengarkan suara peluit, atau kita tidak mampu melihat bendera itu. Nah, maka kita buatlah tadi simbol-simbol yang dari asap tadi. Nah, yang pakai cahaya tadi itu loh ya. Misalnya malam hari kita bisa menggunakan senter gitu ya, kalau malam hari. Kalau siang kita menggunakan benda-benda yang memantulkan cahaya tadi itu. Nah, gitu. Kemudian bahasa ini ya, ketika kita saling berhadapan, mau menyampaikan apa maksudnya kita gitu, itu kita menggunakan bahasa tadi. Oke. Gambarannya bisa kita lihat nanti dipraktekkan oleh kakak-kakakmu ini, bagaimana sandi itu. Nanti kita contohkan, misalnya ada simapur atau ada morse gitu. Kemudian misalnya ada sandi gitu, misalnya sandi rumput gitu ya, bisa kita gambarkan seperti itu. Misalnya ada semboyan gitu, apa semboyannya gitu. Misalnya semboyannya Pramuka SMA Negeri 1 Lawang itu ya, gugus depan 27157, 27158, atau gugus depan maju mapan itu. Nah, di situ punya semboyan. Semboyannya apa? Tapa jadi tapa muka. Tapa jadi tapa muka itu maksudnya apa? Nah, itulah sebuah semboyan yang tersembunyi. Maknanya adalah jangan kita tanyakan apa yang kita
berikan kepada pramuka di SMA Lawang. Tapi tanyalah dirimu sendiri, apa yang sudah kamu kasihkan kepada pramuka SMA Negeri 1 Lawang? Itu semboyan, jata dadi tapa muka, itu ya. Itu semboyannya pramuka SMA Negeri 1 Lawang. Jata dadi tapa muka. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di seragam kalian, di lengan sebelah kiri begini, ada yang bulat itu, ada tulisannya di situ. Jada dadi tapa muka. Oke ya. Nah, itu. Kemudian praktek berbahasanya ini nanti mungkin akan menjadi tugas, tergantung kamu nanti ya. Nah, kalau bagi saya tugasnya adalah membuat vlog. Nanti semua siswa ini membuat vlog. Nah, karena pramuka itu selalu berkelompok, kita buat kelompok jumlahnya 3 sampai dengan maksimal 5 orang. 3 sampai 5 orang saja. Jadi satu kelompok membuat satu vlog. Jadi masing-masing kelompok kelas ini bisa kita bagi 3 sampai 5 kelompoknya. Nah, nanti membuat vlog tentang bagaimana pandemi COVID ini. Itu ya tugasnya ya. Oke, itu tugas bagaimana menggunakan bahasa kita. Nanti kalian boleh menggunakan bahasa apapun. Mau bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Jawa boleh gitu. Yang penting yang kalian ajak berbicara, berkomunikasi ini memahami maksud dari apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian komunikasikan. Oke gitu ya. Nanti tugasnya dikumpulkan ke alamat webnya Brawijaya Rajendra Dewi. Oke ya, nanti bagaimana itu akan diatur oleh kakak pengurus DKA nanti. Oke. Sampai di sini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.